ini ditonton saja. Ini nggak ada seperti ini. Ada apa enggak? Ada ya. Ditonton gambarnya saja ya. Ya Pak. Silakan diperhatikan hanya 2 menit sekali. Suaranya nggak ada. Minimal tahu ya ini hewan apa ya? Tahu. Minimal kalian tahu nanti ini hewan. Ini lagi ngomong ini. Silakan buat satu paragraf. Silakan buat satu paragraf yang terdiri dari 4 kalimat tentang video yang baru kalian lihat. Satu, kalau 2 nggak apa-apa. Jadi buat satu paragraf yang mendeskripsikan video tadi. Satu saja.
semakin diulang semakin nggak selesai. Ini selesai. Cuma 4 kalimat. Pastikan ada kata-kata yang kita batasi, ada koherensi. Kalau koherensi sudah pasti Bapak yakin kalian pasti sudah bisa. Kalian 4 kalimat itu Bapak yakin sudah otomatis koheren. Ya, dikerjakan sekarang. Cuma 4 kalimat aja. Pastikan setidaknya ada koherensinya ya. Koherensinya kalian garis bawah. Gak usah ragu, gak usah bingung. Kalian bikin aja paragraf sampai selesai. Nanti baru kalian pilih koherensi. Biasanya koherensi itu keluar otomatis sepanjang kalian masih improvis itu akan keluar otomatis. Karena memang dibutuhkan untuk membuat paragraf. Jangan lama-lama ya, 5 menit aja ya. Nah ini ya, perhatikan ya, ada yang tanya ini menceritakan kembali. Kalian perlu membedakan bagaimana menceritakan dan mendeskripsikan. Kita sudah membahas bahwa deskripsi itu secara rinci, menggambarkan secara rinci melalui pencitraan. Nah kalau menceritakan itu termasuk gabungan antara deskripsi, terus narasi, eksposisi, teks-teks itu dari sana, dari sebuah cerita. Jadi ada informasi yang disampaikan, ada kisah yang disampaikan, dan fokus ke deskripsinya di penggambaran. Dipikir dulu baru ditulis. Yang penting jangan dikira-kira. Kalau cuma dikira-kira kan tulis-tulis nanti. Cuma kok haji kan Pak? Maka
tadi. Bapak yakin kalau kalian tulis 4 kalimat itu pasti tidak boleh. Penandanya apa? Penanda koheren itu tandanya gak ada anomali itu tadi. Selama ada anomali dalam sebuah paragraf, berarti paragraf itu tidak boleh. Sepertinya Bapak menemukan suatu masalah, ya. Suatu problem, ya. Untuk kohesi dan koherensi sudah bisa memahami, ya. Masalahnya adalah kalian masih sulit untuk memahami bagaimana menciptakan deskripsi secara pemahaman, secara definisi kalian paham. Kalau deskripsi itu menggambarkan. Ketika kalian tulis masih banyak yang modelnya adalah teks narasi atau teks cerita, kasih perbedaannya. Berapa kurang berapa menit? Ini ya, 15 ya, 13 ya. Oke, kalau itu bisa dikerjakan di rumah aja. Yes. Ini penting. Suatu rujukan, ya. Rujukannya adalah mangkok bakso. Jadi ada dua unsur, ada bakso, ada mangkok. Berarti kan, ya. Dan nanti mengerjakan di rumah bisa langsung tidak dalam tepat. Ada bakso dan mangkok. Kalian bisa menggambarkan mangkok, bisa menggambarkan bakso, atau bisa menggambarkan bakso di dalam mangkok seperti apa. Pastikan penginderaan tadi kayak bakso. Bakso dalam
Harus cerita. Kalau cerita itu untuk, jadi kalian itu mungkin kalian kemarin bercerita itu ya. Jadi masih ke bawah. Sore itu aku beli bakso berbentuk kotak. Nah, di bagian sini ini cukup mengindrakan bahwa memberikan penggambaran suatu objek yaitu bakso tadi bentuknya bulat. Nah, kalau di sini bercerita bahwa tadi sore itu si aku membeli bakso berbentuk kotak. Jadi ada keterangan yang beragam. Ada keterangan waktu. Jadi cukup mendeskripsikan aja. Bakso dalam bentuk berbentuk bulat. Mangkok tempat bakso. Tempat bakso itu terbuat dari keramik. Nah, ini bakso ada tempat bakso terbuat dari keramik. Mangkok itu mudah pecah. Nah, setelah kalian membuat ini ya, ini ada dua kalimat ya. Halo. Mangkok tempat bakso terbuat dari keramik. Mangkok itu ini kalian garis bawah. Kenapa? Karena ini adalah profesi. Harusnya tidak sulit ya. Tinggal kalian lanjutkan di sini. Bibir. Mangkok itu berbentuk bulat. Dan juga ya, jadi tidak diceritakan, tidak bercerita. Oke, paham ya? Teks itu memang macam-macam ya. Teks itu macam-macam. Walaupun dalam teks narasi itu biasanya akan ada deskripsinya, akan ada eksposisinya. Karena ini untuk pembelajaran untuk memahamkan kalian apa bedanya deskripsi, narasi itu apa. Oke, berapa menit lagi? 5 menit. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa sudah menangkap apa itu teks deskripsi? Lumayan. Apa itu teks poesi? Apa itu koheren? Ya. Jadi kalau di awal tadi Bapak bertanya siapa yang pede tulisannya? Gak ada yang angkat tangan. Nah, setelah belajar poesi dan koheren ini, koherensi yang membantu kita untuk paragraf yang bagus dan enak dibaca dan dipahami. Maka setelah ini harapan Bapak kita bisa bangga terhadap tulisan kita sendiri, bisa pede terhadap tulisan kita sendiri. Walaupun tadi Bapak
latihan masih ada beberapa yang salah ya. Tepatnya bukan salah tapi ya kurang tepat. Untuk mendeskripsikan video bisa. Jadi jangan terjebak dengan bercerita. Apa benar sih? Berarti di kelas ini nanti bisa membuat cerpennya nanti bisa lebih cepat. Dan besok ya, dikumpulkan besok ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Untuk materi selanjutnya masih antara kalau udah cerpen nanti masih lanjutan dari teks deskripsi ya. Untuk angket yang Bapak kirim segera diisi. Yang belum di yang tadi malam. HP-nya boleh diambil.
Mendapatkan ridho Allah